Sidang jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita mengambil bab tentang ghaibiyat, perkara ghaibiyat dalam bab akidah, yaitu tentang persoalan su'alul kubur, pertanyaan malaikat di kubur, persoalan azab kubur, dan kemudian persoalan soal pertanyaan di kubur. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami, setidaknya ada 8 perkara yang mesti kita pahami dalam hal ini. Pertama, siapa yang akan bertindak sebagai penanya di alam kubur? Yang pertama adalah yaitu pertanyaan mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir. Jadi setiap hamba Allah nanti akan didatangi oleh mungkar wa nakir. Tolong cek anak muda. Pertama, ashabuhu. Siapa pelakunya? Yaitu malaikat, soal, mungkar, wan nakir. Malaikat mungkar wan, satu orang apa 2 orang itu? 2 orang. Dan terus siapa saja yang akan ditanya, yaitu yang akan ditanya adalah ummatud dakwah. Ummatun, ini versi Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang pernah disentuh dakwah. Orang yang pernah disentuh dakwah siapa? Yang pertama al-mu'minun, orang yang beriman. Yang kedua al-munafiqun. Yang ketiga al-kafirun. Ini orang yang pernah disentuh dakwah. Mau tutup tadi. Nah, ini bedanya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang tidak terkena dakwah disebut dengan ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu orang yang hidup di zaman kekosongan Nabi dan orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Itu ahlu fatrah. Makanya jika ada pertanyaan bagaimana dengan orang tua Nabi, masuk neraka apa tidak? Orang tua Nabi itu ahlu fatrah. Nah, yang menolak ahlu fatrah, Mu'tazilah, Khawarij, dan ada sebagian Salafi. Makanya bagi orang Salafi, orang tua Nabi dalam neraka. Orang Salafi mengatakan orang tua Nabi dalam neraka. Tegak banget. Apa ada dalil? Dalil Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsar rasul. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus rasul kepada dia. Jadi orang yang tidak sampai rasul kepada mereka
di masa kekosongan Rasul, di daerah yang tidak sampai dakwah kepada mereka, maka disebut oleh Ahlussunnah wal Jamaah ahlu fatrah. Serahkan urusannya kepada Allah, jangan dihukumi masuk neraka segala macam. Karena ayat wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsar rasul, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus rasul kepada kaum itu. Jadi ahli fatrah itu ada dua, daerah terpencil yang tidak tersentuh dakwah, dan orang yang hidup di masa kekosongan Nabi. Ya, maka bagaimana orang tua Nabi? Ahlu fatrah. Ahlu fatrah, dia wafat sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Ya, bisa paham? Ada hadis, orang tuaku bersama orang tuamu dalam neraka. Itu sidang jemaah dirahmati Allah. Hadis itu dimaknai oleh para ulama karena menghibur anak itu. Yang kedua, sidang jemaah dirahmati Allah, hadis itu juga setelah itu ada riwayat Nabi mendatangi orang tua, kuburan orang tuanya, dan menyuruh mereka mengucapkan syahadat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal itu, tetapi secara konsep akidah, orang tua beliau adalah ahlu fatrah. Serahkan urusannya kepada Allah. Dan sok mantap. Ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang nanti akan ditanya, sasaran objek pertanyaan malaikat itu orang umatud dakwah, umat yang sudah menerima dakwah. Siapa itu? Al-mu'minun, al-munafiqun, al-kafirun. Semua orang ini ada di awal surat Al-Baqarah 1-5, al-taqwa wal mu'minun. 6 dan 7 kaum kafir. 8-20 kaum munafik. 3 kelompok ini adalah orang yang sudah didakwahi, dia membawa sikap beriman, muncul sikap beriman, muncul sikap nifak, muncul sikap kafir. Jadi jemaah rahmat Allah, munafik ini muncul di fase Madinah. Di fase Madinah muncul munafik. Kenapa? Karena fase Makkah yang ada kafir. Orang kafir berkuasa, maka orang kafir berkuasa, maka dia tidak perlu nyamar jadi orang munafik. Tapi ketika Islam sudah kuat di Madinah, orang kafir nyamar jadi munafik. Kalau dia nanti jadi kafir, maka dia akan diperangi. Nah, maka dia akan kehilangan dukungan. Maka dia tidak nyaman, tidak aman. Maka dia nyamar jadi orang beriman. Itulah munafik. Ya, nah, munafik sejak zaman Madinah akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Ya, nah, sekarang banyak munafik. Ya, nah, orang munafik ini cirinya apa? Dia pro kafir. Setiap orang Islam pro kafir, apapun jabatannya, ya, nah, dia munafik. Ya, nah, sekarang ini yang banyak apa? Banyak pro kafir, nah. Orang munafik banyak sekarang. Kebijakannya pro kafir, munafik dia. Hati-hati itu. Hidup ini cuma sementara. Ya, nah, harta semakin banyak, beban semakin tinggi. Hati-hati itu. Demi harta orang siap jadi munafik. Semakin tinggi bebannya. Ya, ini sidang jemaah dirahmati Allah, umatud dakwah. Ini nanti akan ditanya oleh malaikat. Ini gawat ini. Ya. Terus pengecualian. Yang tidak ditanya oleh malaikat, yang pengecualian. Yustasna minhum, pengecualian. Siapa itu? Yang pertama,
Pengecualian itu maksudnya tidak ditanya. Siapa itu? Al-Anbiya. Alhamdulillahirabbil alamin. War Rusul. Nah, ini tidak ditanya. Para nabi dan rasul tidak ditanya oleh Munkar wa Nakir. Nah, mungkin Nabi Muhammad ditanya, "Ma qauluka bihadzal rajul?" Muhammad, ini ulur tanya. Nah, mungkin. Jadi sekalian jemaah dirahmati Allah, para nabi tidak ditanya. Rasul berapa jumlahnya? 120.000 orang. 120.000 orang. Itu nanti tidak ditanya oleh Munkar wa Nakir. Kalau awak-awak kau punah ditanya nanti kok. Rasain lah. Yang kedua, al-malaikah. Nah, mungkin Munkar wa Nakir tanya malaikat pula. Malaikat tanya malaikat. Nah, mungkin. Yang ketiga, al-atfal. Anak kecil. Makanya anak ketek nanti salameknya. Tidak pernah anak kecil korupsi. Enak. Anak kecil berbuat zalim, tidak ada. Al-atfal. Anak kecil tidak ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Paling-paling ditanya wang nak sia tu. Enak. Kalau pertanyaan itunya, ya kan enak ketek tu. 3, asyuhada. Orang mati syahid. Itunya. Syuhada pendapat jumhur tidak ditanya. Ini khilaf ya. Ada yang mengatakan ditanya juga, tapi ada sebagian yang ditanya tapi ringan. Kenapa tidak ditanya? Tetes darahnya yang pertama menghapus semua dosanya. Terus tanya apa lagi? Hadis sahih. Orang mati syahid itu tetes darah pertamanya menghapus semua dosanya. Diberi dia 7 perkara mulia. Tetes darah pertama menghapus semua dosa. Terus apa lagi? Dia nanti memberi kesempatan kepada 70 keluarganya masuk surga. Hadis sahih Bukhari Muslim semua itu. Tirmizi. 70 keluarganya masuk surga. Bahkan Allah katakan mereka hidup wa hum 'inda rabbihim yurzaqun. Orang mati syahid itu luar biasa. Mereka di sisi Rabb mereka diberi rezeki. Apa maksudnya diberi rezeki? Dia dihukum tidak mati. Amal syahidnya itu, pahala syahidnya tetap berjalan produksinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya tentara-tentara kita kalau dia paham ini, dia pasang niat, dapat syahid dia. Saya waktu umroh, waktu haji ketemu dengan petugas TNI untuk Libanon, menjaga perbatasan antara Israel dan umat Islam. Saya nasihati dia 2 hari dengan saya. Ya akhirnya saya ngobrol, Bapak nanti kalau tertembak di sana, kalau niatnya memang untuk kaum muslimin, Bapak syahid. Bapak masuk surga, 70 keluarga masuk surga. Dapat 72 bidadari. Wah, coba antum bayangkan itu. 72 rumah bidadari itu. Diminumnya air putih, nampak lewatnya air putih. Coba yang itu 72. Cik mamacik telingo kiri ke telingo kanan, maurui kepala mudah. Kemala kan tu bayangan tu. Indak batangka-tangka, ndak ada rasa cemburu, ndak pernah minta pitih, kemudian ndak pernah lo menghilang lador.
bidadari 72. Dahsyat dah tu. Di dunia kau dari ciek kedua saya punah awak dinya. Marah saya awak dinya. Kalau dah tambah ciek kedua dan ketiga musajid. Faham antum? Awak tambah dari ciek kedua dan ketiganya musajid. Kalau nak palan talapau. Kalau di akhirat, di surga yang mati syahid itu 72. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan coba-coba kamu sebut orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Wah, hidup dia. Bal ahya, dia tetap hidup. Walakin la tash'urun, tapi kau tidak paham-paham. Kau enggak paham-paham. Kau matinya bukan di tempat perjuangan, tapi mati sakit gula, sakit komplikasi, mati corona engkau. Itu yang kau cari selama ini. Kenapa? Karena kau alergi dengan cerita-cerita perjuangan Islam. Kau anti. Kalau sudah anti, jangan kau harap dapat syahid. Tidak pernah akan dapat. Tahu kan antum? Tetes darah pertama habis semua dosa. Tidak merasakan sakit sakaratul maut, hanya rasa dicubit. Mereka kenapa tidak merasakan? Mereka merasakan keindahan. Setiap yang syahid pasti tersenyum. Antum buka YouTube, lihat di situ foto-foto orang mati syahid, syuhada atau mati syahid. Semua tersenyum. Semua tersenyum. Penelitian kedokteran waktu perang Afgan, jenazah-jenazah itu tidak membusuk. Ketika Bukit Uhud dipindahkan ke makam yang di Uhud, kuburan-kuburan Uhud, ada seorang sahabat yang dadanya ini tertusuk, kemudian ditutupnya dengan tangannya. Kata anaknya, lipat tangan ayah saya. Maka ketika tangannya dilipat, digeser, muncrat darahnya. Ditutupnya lagi, digeser lagi, ditutupnya lagi. Dahsyat. Orang mandangan cerita syahid jo jihad ko langsung takana teroris dinyo. Kalau ndak jihad jo syahid dulu ndak ada Indonesia ko. Indonesia ko hadiah mujahidin. Siapa mujahidin? Imam Bonjol. Siapa mujahidin? Diponegoro dengan pasukannya, Tengku Umar dengan pasukannya, para ulama-ulama, Jenderal Besar Sudirman dengan pasukan-pasukannya, Bung Tomo dengan pasukannya, santri-santri, syuhada. Maka dalam pembukaan berkat rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah kita merdeka, bukan karena hebatnya kita. Nah, awak kini mendapatnya pejuang dulu dah dapat dah. Awak nak mendapat kini. Dapat dah awak. Ya nak. Bisa lo awak jual lo ke cukong-cukong. Ya nak. Bisa. Sampai dia jadi singa di negeri kalian. Ya nak, gawat nak tu. Sampai ada di Semenanjung Melayu ko namo nugari singa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka orang syahid tidak ditanya oleh malaikat. Dalilnya apa? Nanti antum lihat kitab Jihad Sabiluna, di situ ada riwayat, andaikan Nabi Ibrahim duduk di tempat jalur yang akan dilewati oleh para syuhada, Ibrahim akan menyingkir, mempersilahkan syuhada lewat. Dan mereka hanya menyaksikan amal orang ditimbang. Tidak ditanya dia, kecuali dia ada kasus, yaitu
akidahnya dan hutangnya. Nah itu. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini yang tidak ditanya. Yang kedua at-takhfif, yang ditanya dengan ringan saja, yang diberikan keringanan dalam pertanyaan. Pertanyaan ringan saja dia. Siapa itu? Kok banyak kok. Yang satu al-murabitin. Murabitin ini pasukan penjaga perbatasan. Ya, penjaga daerah muslimin. Jadi tentara-tentara kita yang menjaga perbatasan, ya, kalau dia ikhlas karena Allah, karena ini negeri umat Islam, terbunuh dia, diringankan pertanyaan malaikat. Ndak kareh-kareh benar. Soalnya karena kareh. Kalau ndak bisa jawab, hai kabur, kata malaikat munkar. Hai kabur, fahdimhu, hai kubur, hancurkan dia. Remuk dia. Tapi al-murabitin tidak. Terus dua al-mulazimin, orang yang konsisten. Li qiraati tabar, ada orang yang konsisten dengan membaca surat-surat tertentu, di antaranya tabarakallazi, ya, biadil mulk, surat al-muluk, ya, ini tidak cukup. Kemudian orang yang meninggal ketika kemudian husnul khatimah, ya, husnul khatimah aja. Dua, orang yang konsisten dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu, kebanyakan yang konsisten kok. Setiap solat ikut saya taruhnya. Tidak. Sepanjang solat lah bagi ciduk qul Allah kok. Itu dia pupuh tadi. Pak kok kancang pak solat pak? Apa ustaz? Ayat pertama inna ataina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, sembahyang tarawih itu lu ke sabaleh-sabaleh. Kemudian yang meninggal karena sakit perut, ya, al-mabtunu syahidun, orang meninggal sakit perut syahid, ya, al-mabtun. Kemudian meninggal karena taun. Ini banyak ini, termasuk tertabrak, al-hadamun, ya, al-hadamu, tertabrak, banyak ini. Meninggal dari Jumat, al-gharik, terbenam, mati tenggelam, kapal tenggelam, meninggal, ya, masuk naik pesawat hancur, meninggal. Semuanya diringankan. Tapi kalau parangnya parah banget tentu ada lain pertimbangan. Aku kan ringankan kok kecemukan nakir. Kok kan dia meninggal di atas pesawat? Tak tahu aku nyo kematian baca cari mah. Meninggal dari Jumat. Al-mautu biyaumil Jum'ah. Nah, dan lain-lain. Kemudian sabiran muhtasib, orang yang sabar. Banyak yang diringankan, yang syuhada akhirat.
Itu diringankan pertanyaannya. Nah, tapi malaikat tu belah tahu lo nya. Ndak lo kasado lahir ko doh. Nak. Inyo meninggalnya ko hari Jumat ko. Nak. Tapi di sabalik badannya jimat je seduanya. Nak. Meninggal hari Jumat. Tapi inyo ko sadurang kicuhnya. Nak. Kau dah tahu hari Jumat ko. Kau bakal pupuah. Ya. Kemudian apa lagi waktunya? Suratul Malaika Al-Malakain. Ba'a tampang dua malaikat kau nanti. Mau tarangan saja. Satu, matanya merah, ngerikan. Pandangannya seperti, pokoknya mengerikan sekali. Suara malaikatnya bertanya seperti petir. Setiap ngomong keluar api. Dahsyat. Di tangan mereka itu ada martil besar. Kalau dipukulkan kata Rasulullah ke bukit, hancur lebur bukit itu. Rambutnya berapi, mengerikan. Ya, banyak hadis-hadis menerangkan ini. Nah, ketika ditanya, "Marabbuk?" Siapa Rabb engkau? Kalau kita orang soleh, berakidah, beriman, maka kita akan jawab, Rabbi Allah. Rabbku Allah. Yang menjawab itu sidang jemaah sesuai dengan iman dan amal kita. Nggak bisa lo latih-latih kini doh. Baku Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Tu meninggal 2 tahun Rabbi Allah, Rabbi Allah. Baku kau latihan menjawab pertanyaan malaikat. Oh, kacau gua. Sidang jemaah, qaul, amal, i'tiqad. Perkataan, perbuatan, keyakinan. Aqidah, qauliyah, wa amaliyah. Itunya. 3 tu urus. Sidang jemaah dirahmati Allah. Kalau seandainya nanti ditanya, ma qauluka bihadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita beriman, dia adalah Rasulullah. Tapi kalau enggak, sami'tu, saya dan tahu dengar orang, tapi saya enggak tahu siapa dia. Enggak bisa jawab. Apa kata malaikat? Kalau la adri, kau dipukul oleh malaikat sedahsyat-dahsyatnya. Sedangkan dipukulkan ke bukit, hancur bukit itu. Kemudian sebenarnya rahmat Allah, berkata dia kepada kubur, ya qabr, hai kubur, fahdimhu, hancurkan dia. Sidang jemaah, kubur itu sidang jemaah dirahmati Allah. Dalam riwayat dalam kitab Ar-Ruh, kitab Ibnu Jauzi, ketika mayat diletakkan, kuburan ngomong. Di antara omongan kuburan, kalau engkau di dunia orang toleh, penjahat engkau di dunia, aku remuk engkau, aku menyempit, aku pertemukan tulang kepalamu dengan tulang tumitmu. Ada itu Ustaz, ada. Bukti pertama ketika orang dikuburkan, ada enggak? Sudah diukur mayatnya, dilebihkan sejengkal atas sejengkal bawah. Ketika dikuburkan, ketika dimasukkan, tidak muat, keluarin lagi.
Ditambah kuburannya lagi, dimasukkan lagi, tidak muat. Padahal nyata kau tambah, nyata diperpanjang, tetap tidak muat. Maka sering orang yang mengurus jenazah, Allah 3 kali indak je muat, balik ko pasu lah anak kamalawan itu tu. Tapi yang nampak orang datang sana ada teh banyak ni nak badaru setet alah masuk ni nak dahsyat lah. Setelah kuburan sekian lama digali, ternyata menumpuk tulang di tengah. Tadi terbujur 170, 1 meter 70 cm, 1 meter 80 cm. Ketika digali, numpuk di tengah. Bagaimana? Karena kuburan itu menyempit, bertemu kuburan, dinding kuburan di kepala dengan dinding kuburan di kaki, meremuk, punah pajako. Semasa hidup dia sembunyikan kemunafikannya di balik omongan-omongannya, di balik pencitraannya, di balik jasnya, dilapinya korupsi 6 miliar, nyubuek musaji saem, korupsinya 6 musajinya saem, viral lah musajinya kok. Apa hajiku apa ku elok-elok. Yuang nanti 15 miliar bah. Aman tak tahu orang dah. Sudah tu balik. Kuburan yang barusan. Maka dalam ayat, ya kan? Iza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah ketika mengatakan, ketika bumi memuntahkan askal, beban perut. Tanyayo bumi ko de awak-awak ko bermasalah, sakit parik bumi ko dinyo. Asqalaha, beban perutnya dimuntahkan. Dimuntahkan. Dahsyat sidang jemaah. Askal. Nan masalah-masalah senama suwa. Beban. Kenapa beban? Kalau inyo ko jahe, kuburannya tu taman api neraka, timbunan bara api, hufratan min hufrati niran, timbunan bara api neraka. Enak, angin lah pari bumi ko ni. Siku api, maka ketika ada kesempatan dimuntahan dek bumi ko, askal, beban perut bumi, gawat, nyeri sedang jemaat. Ya nak, nauzubillah. Sidang jemaah yang rahmati Allah, maka kalau dia baik, dia mampu menjawab, maka malaikat ketika itu berubah jadi lembut. Langsung dia, saya tahu engkau bisa jawab, kata dalam hadis panjang itu. Maka berubah kuburan jadi raudatan miryadil jannah, yaitu taman dari taman surga. Maka ketika itu tidurlah engkau seperti pengantin tidur. Itu sidang jemaah. Jadi orang yang ada di kuburan itu dua sepakaruannya, sibuk diazab, sibuk terlena karena nyamannya alam kubur. Kalau yang sibuk karena azab, dia minta perlambat azab kiamat, ajilis sa'ah,
ajlis sa'ah, lambatkan kiamat, lambatkan kiamat. Tapi kalau dia orangnya tadi orang seperti pengantin tidur, dia meminta setiap saat, percepat kiamat, percepat kiamat. Dia diperlihatkan tempatnya di sorga. Dia sudah rindu ke sana. Kalau iko nampaknya ulah gadang barapi-rapi tu. Aku sampai tiap pagi tiap petang nampak tu. Tu ayat tu. Hanya takut jangan sampai kiamat, undur kiamat, undur kiamat. Gawat. Adik kawan adalah marase, kawan di bawah hanya tibolo di atas minta nomor BT. Tidak. Orang sibuk diazab di bawah, sudah kesakitan, datang pula temannya minta nomor togel. Aku nak sakit. Tahu sidang jemaah, dahsyat sekali azab kubur ini. Orang yang pipis tidak istinja saja, Nabi lewat di kuburannya, tidak tahan Nabi untuk melewatinya. Istinja saja karena beratnya azab. Apa itu? Pipis tidak dicuci. Ya nak? Coba awak data anak muda kini kok pipis dicuci ke mana kok? Kalau payah awak ke bandara airport internasional yang di Singapura saja, nah ada lah orang tisu jadi tinggal dalam situnya. Kakapik sangatnya orang apa pernah tahu sini lagi. Ya, tisu sini. Hebat mana tisu tu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya tidak boleh tanpa air itu. Kalau negeri Muslim, seluruh bandara itu harus pakai air. Itu gawatnya. Cibola di Changi, Singapura. Orang awak lah batiru-tiru lo di jauh. Sebagian bandara indak lo pakai air, main tisu saja. Ya nak? Ambo dah sakit hati ambo ambil air tu mesti dalam tisu tu. Namun sidang zaman tak boleh secara syariat. Apakah sudah terangkat hukum najis, hukum hadasnya? Belum. Kalau Syafi'i belum itu. Makanya semua itu harus ada pertimbangan syariatnya. Kalau negari nak berhukum Islam pun kau kibek. Apa-apa nan sok-sok mentereng tu tu. Sok orang kota, sok orang hebat, akak tuju lo menditunya. WC nak cuci tisu saja. Buang air gadangnya, tu nyolap-lap saja tisu. Jangan ada kebohongan sesama kita. Pasti tidak nyaman, ya tak? Ada nyaman perasaan awak? Amboku orang kota kok, aja sok mantap ayuang. Amboku orang level high class internasional. Tu level high class atau orang kapian bara apa tu? Nang kumuh-kumuh tu. High class apa orang nama itu? Nang kapian sisonya tu. Enak. Sidang jemaah kalau paling parah dunia gini kok. Sidang jemaah rahmat. Islam dah mengajarkan semuanya. Abe kau tiba ditampil solat lupanya cebok. Nyo boya gadangnya jam 10 ah. Nyo kapian lah biahnya tu. Ditembak aja parfum hilang baunya. Pekon datang Jumat, nyo solat selai, nyo biasa berwudu alai, tu solat lai. Ataka jangan kalau musaji. Nyo sok-sok mantap hidup kau. Enak. Masa merasa maju segala macam dah ada dah. Ambuko orang level internasional kalau negari lah banyak orang kalau naik pesawat sebenarnya.
Nak orang pula keluar negara itu sadonyo. Masuk mantap sini. Pas ambo tanya nak, pas sakit parut beda nak tangih orang elit sama orang bansai. Sama punah-punah. Kalau dia bisa jawab, dia akan tidur seperti pengantin. Yang akan tersisa munafik dan kafir.